kalau ada orang berumah tangga itu codok, biarkan pergi. Kalau mau pergi bilang jangan kau ambil bajumu, pulang aku saja dulu. Nanti berhenti codok itu kembali lagi tuh. Nggak ada orang begitu. Nah makanya itu dibacakan. Bahkan ada ulama mengatakan jangankan manusia, hewan saja yang hilang itu bisa dipakai itu. Jadi itu kalimat mubin itu. Kemudian ketika orang wafat, sebenarnya kalau orang sakit itu 4 dianjurkan. Yang pertama, ganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus. Jangan yang kalau orang sakit agak lama, ganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus. Jangan itu yang dipakai. Yang kedua, wudukan dia, diwudukan. Kenapa? Orang yang meninggal dalam keadaan ada wudu itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Makanya orang yang sakarat itu hendaknya diwudukan. Bahkan Nabi ketika sakit keras itu, pakai ini tawadu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang hamba, kita patut bersyukur karena hidup ini yang kita jalani, kita sudah diberi kesempatan oleh Allah dengan diberikan keimanan yang kuat untuk menunaikan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kita bersyukur di Masjid Al-Azhar Timika ini mulai sejak 1 Ramadan kita sudah diberikan beberapa kajian oleh ulama-ulama kita. Olehnya itu, ilmu itu sebenarnya penting kita sampaikan ke anak-anak kita, ke keluarga kita sebagai wasiat. Saya itu Bapak Ibu sekalian mulai belajar tasawuf sama beberapa ulama, selalu ada catatan-catatan yang saya tulis dan saya simpan itu sebagai wasiat ke anak-anak kita. Karena ilmu itu penting untuk anak-anak. Wasiat-wasiat itu penting untuk anak-anak kita sebagai penerus. Karena Rasulullah SAW itu sebenarnya menyampaikan bahwa ada 3 hal itu di sisi Allah nilainya lebih utama daripada unta merah. Kenapa ada istilah unta merah, Bapak Ibu sekalian? Dulu itu unta yang paling mahal dan paling mewah itu adalah unta merah. Jadi kalau sekarang ini, kalau kita mengatakan unta merah itu pesawat pribadi, pesawat jet pribadi. Karena itulah kendaraan yang paling mewah di masa itu, dan itu sangat sedikit orang yang memiliki itu. Rasulullah mengatakan ada 3 amalan, yang 3 amalan ini lebih baik daripada engkau memiliki unta merah di sisi Allah. Yang pertama adalah yang menjadi asbab orang mendapatkan hidayah. Itu. Jadi makanya sebenarnya kadangkala banyak di antara kita ini yang mengajak kepada kebaikan. Karena kapan ada orang mendapatkan hidayah gara-gara kita yang menuntunnya, maka itu lebih mulia di sisi Allah daripada kita memiliki unta merah. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat witir. Bapak Ibu sekalian, dari semua sholat sunat yang ada, sholat sunat witir ini sangat istimewa di sisi Allah. Sampai Imam Abu Hanifah menganggap sholat witir ini adalah wajib, bukan sunnah. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan janganlah engkau meninggalkan witir walau rakaatan, walaupun hanya 1 rakaat. Kenapa? Karena witir ini adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua sholat sunat yang ada.
Bahkan orang yang berwitir sebelum tidur itu tidak akan mungkin diganggu oleh syaitan. Makanya kalau ada orang sholat witir kemudian tidur, kemudian dia bermimpi, dan itu pasti mimpinya isyarat, itu bukan gangguan. Jadi kalau mau mengetahui apakah mimpi itu adalah isyarat, ada pesan-pesan khusus, maka sholat witir sebelum tidur. Dan witir ini kan bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sholat dan tidak banyak gerakan. Orang yang sholat itu tidak banyak bergerak. Jadi tenang betul kalau dia sholat, itu lebih bagus daripada memiliki 1 ekor unta merah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kan sahabat begini Pak, itu kalau dia sholat, kepalanya itu tenggelam di pasir, di kerikil. Karena dulu kan masjid lantainya tanah di masa Nabi, atapnya itu kan hanya daun kelapa kurma, jadi tanah langsung ditempati sujud. Nah itulah sehingga kenapa sholat Jumat tidak wajib kalau hujan deras, karena hidungnya tenggelam kalau sujud. Dan begitu, kemudian pakaiannya pasti basah semua, makanya tidak diwajibkan. Sekarang kan tidak boleh dipakai hadis itu. Ada mentang-mentang karena baca hadis, dia bilang kalau hujan keras tidak wajib pada sholat Jumat, padahal dia punya kendaraan seperti mobil. Oh itu parah itu Pak. Kemudian dulu itu sahabat kalau sudah sholat, dia luruskan, dia ratakan tanah. Jadi kadang kalau sudah sujud, angkat kepalanya, kasih rata dulu tanah begini, baru naik ke atas. Jadi sujud lagi, bagus lagi, dia kasih rata lagi begini. Nah, itulah sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa sholat yang tidak terlalu banyak bergerak, itu tenang dalam sholatnya, itu lebih baik di sisi Allah daripada 1 ekor unta merah. Nah, makanya kalau sholat itu kita harus tenang. Kadang-kadang memang setan ini Pak, nanti dia mengganggu ketika sholat, baru gatal, baru ini. Ada memang orang begitu, yang nanti menggaruk kalau sholat, tapi kalau saya sholat tidak pernah menggaruk. Main domino itu tidak pernah gatal, tapi kalau sholat, wah, ini yang, tapi tidak ada jadi timika ini insyaallah. Sholatnya orang timika ini tenang semua Pak. Nah, kemudian ini yang 3 hal jangan tinggalkan, karena itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ingin sampaikan begini, bahwa kemarin ada yang beberapa jamaah yang minta supaya saya membahas hal-hal yang sedikit di seputar masalah kematian. Saya ingin cerita begini, bahwa orang yang ingin dipanggil oleh Allah itu pasti Allah berikan isyarat. 100 hari sebelum kita meninggal itu sudah ada isyaratnya Pak. Cuma kadang-kala kita tidak memahami itu. Jadi, dan ingat, tanda kematian itu datangnya sesudah sholat asar. Jadi kalau kita mau tes ke tanda kematian itu sebenarnya sudah sholat asar ke belakang. Jadi kalau kita mau tahu, kalau dia datang sebelum asar itu bukan tanda kematian. Jadi kalau tanda-tanda kematian itu pas selesai sholat asar, itu waktunya. Karena kan di situ malaikat turun. Ketika kita merasakan ini yang pertama, tapi itu 100 hari. Saya punya guru Pak, 100 hari sebelum meninggal itu dia sudah tahu. Dia sempat wasiatkan, kalau kau mau mengurusi jenazahku nak, datang hari Kamis, karena saya akan meninggal hari Jumat itu. Dia sudah hitung memang, sudah mengatakan saya tidak sempat lagi sholat Idul Adha pada waktu itu. Jadi saya kaget kok bisa dia tahu. Makanya saya datang pada waktu itu hari Rabu, karena dia datang hari Kamis, saya datang hari Rabu hanya untuk mengambil ilmunya. Beberapa ilmu itu yang saya tanyakan tentang masalah itu, dan saya perhatikan memang betul. Jadi ilmu itu biasa ulama sembunyikan, kalau saya enggak, harus kita beritahu sebenarnya Pak Bu. Cuma memang ilmu ini juga kalau orang tidak siap biasa takut-takut, bilang mau kapan mati begini kan. Nggak usah takut, semua orang akan pasti mati. Kalau hidup itu resikonya pasti mati. Cuma 2 kemungkinan, kalau bukan bapak yang duluan, saya yang belakangan, atau saya belakangan bapak yang duluan. Jadi itu.
Jadi kadang-kala itu saya bilang bahwa ustaz itu tidak boleh cepat mati. Kenapa? Karena nanti tidak ada yang takziah. Begitu. Kemudian 100 hari itu kita bisa tandai. Kita itu, badan itu gemetar dan fisik jadi lemah. Napas itu lari turun, kayak istilahnya begini, terasa kayak semua kekuatan kita itu hilang. Nanti mengingat kematian baru kembali pulih, dan itu hanya sebentar, dan itu datangnya sudah asal. Jadi, dan itu tubuh meriang, kayak merinding itu mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, kayak tulang itu tidak berfungsi, dan itu lemah sekali. Napas itu mulai turun. Kemudian nanti kita mengingat kematian baru kembali normal. Itu tanda 100 hari. Orang yang perhatikan itu pasti tahu. Kemudian tanda yang 40 hari itu di pusar. Itu ada denyutan di pusar, itu kencang, tapi agak istilahnya keras. Kemudian ketika dia berdenyut itu akan lari naik ke atas sampai napas itu lemah. Pada saat muncul itu daun yang ada di Lauhul Mahfuz itu sudah jatuh, dan itulah yang diambil oleh malakul maut, kemudian dipegang. Itulah orang mengatakan bahwa daun yang di pohon Lauhul Mahfuz itu sudah jatuh. Itu pas di pusar itu, dan itu 40 hari. Sebenarnya pada saat itu pula kita sudah mulai diawasi malakul maut itu. Caranya kalau kita mau tahu, itu biasa kalau kita berdiri duduk begini atau berdiri, kayak ada orang jalan, itu kayak warna putih. Kalau kita balik itu hilang, tidak ada kelihatan, tapi kayak ada orang lewat. Itu malakul maut sebenarnya bolak-balik. Itu sudah memberi tanda ke kita. Makanya itu bisa, dan itu datangnya pasti asar. Makanya kalau biasa ada ulama itu ucapkan salam itu, kemudian ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian kadang dia membuka mata. Kemudian kalau dia melihat ada bayangan kayak orang jalan, itu biasa bolak-balik. Itu malakul maut itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 7 kali itu dalam sehari bolak-balik. Jadi sebenarnya orang meninggal itu tidak ada yang tiba-tiba, Pak. Tidak ada. Cuma karena kita tidak tahu, sehingga kita mengatakan, oh ternyata, nanti biasa orang meninggal bilang, oh ini maksudnya kenapa ada ucapannya begini. Karena orang meninggal baru tahu begitu. Sehingga itu ditahu, ulama kita dari dulu tahu. Ilmu ini, biar orang tidak sholat, dia akan tahu. Yang penting dia pelajari. Kadang-kadang kita mengatakan ada orang di kampung saya, Pak Ustaz, tidak sholat, tapi dia tahu kalau dia mau meninggal. Ya karena dia tahu ilmunya. Bukan sholatnya menjadi kunci. Cuma sholat itu kunci keselamatan. Kematian itu beda, Pak. Sama di dokter. Ketika dia lihat misalnya di bawah matanya orang agak hitam, dia mengatakan, oh ini jantungnya mulai ada masalah. Ketika kulitnya warna kuning, kemudian mengatakan, oh ini kayaknya penyakit ini. Padahal dia belum periksa. Kenapa? Karena ilmunya kan begitu. Jadi sama di bengkel mobil, Pak. Kalau dia start karena tidak mau menyala, dia bilang, ay, akinya ini. Kalau kita begitu, dia pasti tahu karena ilmunya. Sama dengan kematian ini, Pak. Orang yang tahu tanda-tandanya itu ilmunya, pasti dia tahu. Nah, makanya itu yang dipelajari para ulama dulu. Dia mengajarkan juga. Cuma kadang-kadang kita takut mempelajari ilmu ini. Padahal sebenarnya bagus kita tahu ilmu itu. Ketika ada keluarga sakit, nah kita bisa deteksi itu. Kemudian tanda 7 hari itu diperhatikan. Mulai rambut ini itu tidak bunyi. Kalau digosok begini itu tidak bunyi. Rambut itu, Pak, kalau digosok dan tidak bunyi, itu ruhnya itu sudah tercabut. Dan itu diperiksa sudah asal. Itu kulit kepala kayak tebal.
Kemudian kalau memegang rambut, kemudian dikucek. Kalau tidak bunyi itu tanda kematian. Kan dalam tubuh ini Pak ada 7 yang semuanya mati tapi bisa bicara. Yang pertama ini rambut, yang kedua kulit, yang ketiga langit-langit, yang keempat ujung lidah, kemudian mata, kelima, kemudian napas, kemudian kuku. Itu dites semua. Orang nakal dulu itu kalau begitu Pak, kalau mau jalan dia tes semua itu. Oh ini, kalau bunyi semua dia jalan. Tapi saya tidak ajarkan caranya, nanti orang pakai itu bahaya. Nah, itu ilmunya aja kita tahu. Kemudian kalau kita mau lihat, perhatikan, rambut hilang tidak bunyi. Kemudian daun telinga itu lari masuk, dia tidak keluar lagi, itu lari masuk, terlipat. Kemudian dia hitam bagian atas. Kemudian hidung itu agak lari masuk, ini juga yang tulang pipi, ini akan lari masuk. Kemudian tulang hidung itu akan istilahnya bengkok, tidak ketemu ujungnya. Jadi kalau dilihat itu bengkok, tidak ketemu tengahnya. Jadi satu lari kiri, satu lari kanan. Itu tanda itu Pak. Makanya kalau pergi lihat orang sakit, periksa dulu itu. Kalau kita melihat hidungnya bengkok, telinganya lari masuk, itu sudah berubah warnanya. Kemudian kakinya itu tidak lagi berdiri, telapak kaki itu sudah mulai lari turun ke bawah, jatuh. Itu ikut dengan telinga. Telinga itu akan, daun telinga itu agak lagi masuk. Kemudian pupil mata yang hitam yang bening itu akan berubah menjadi putih, pucat. Oh itu sudah tanda 3 hari. Itu ilmunya. Hanya kalau jaga orang sakit lihat begitu. Kadang orang pada saat tiba muncul waktu itu, mestinya dia puasa. Mestinya puasa. Supaya tidak ada kotoran di dalam perut. Ini yang kalau kita anukan itu, ulama kita sudah menganjurkan puasa pada saat itu. Dan itu kita akan tahu. Kalau orang tahu ilmunya itu pasti akan tahu, merasakan itu. Kemudian kalau ada orang sakit, miringkan dia. Ada orang sakit, miringkan ke kanan. Kalau dimiringkan ke kanan, bagian pinggul ini, pas dibawa ke tiak ini, itu terangkat Pak. Tidak mau menempel di lantai itu. Itu biasa kosong sampai 3 jari di bawahnya. Perhatikan itu. Kalau dia terangkat di bagian tengahnya, tidak mau rapat. Kalau ada orang sakit yang masih rapat pinggulnya di lantai, kalau bolak-balik Nabi bilang mau mati, jangan percaya, biar dia. Begitu. Tapi kapan terangkat, oh itu tanda Pak. Miringkan dia ke kanan, kemudian kau terangkat, miringkan ke kiri, baru lepas. Perhatikan di situ. Itu akan pelan-pelan itu jatuh. Kemudian itu tertarik. Itu tanda itu. Itu yang paling dekat. Kemudian di pusar kembali ada danyutan. Danyutan di pusar itu bersamaan dengan di ubung-ubung. Kemudian turun antara 2 alis. Kadang dia lari ke kanan, kadang dia lari ke kiri, tapi bersamaan yang di pusar. Itu tanda bahwa besok kau tidak dapati lagi asar. Itu ilmu. Saya kasih tahu kuncinya nih. Jadi kalau orang pelajari itu tahu betul itu. Makanya ada biasa orang itu dia mengatakan, kok bisa dia katakan tidak bisa? Iya kan itu ilmunya. Ada denyutan di pusar, itu lari ke dalam, itu double. Kemudian beku konek dengan yang di ubun-ubun, dan itu akan lari ke kiri atau ke kanan, dan itu turun. Jadi satu lari naik, satu lari turun, dan itu akan ketemu di dada, agak sesat. Kemudian nafas itu akan lepas. Itu tanda bahwa besok waktu asar kau tidak akan dapat lagi. Kemudian ketika orang sakarat, tahap itu kan ada 3. Mulai dari ujung kaki, ujung ibu jari kakinya, itu sampai ke lutut. Itu akan dingin Pak.
itu akan dingin, dan itu kaku. Ketika sampai di lutut, lewat dari lutut, itu kan ada tulang lutut begini, dia akan ke bawahnya itu seperti jarum, itu naik begini, tidak bisa cari, kadang dia lewat kanan, kadang lewat kiri, itu seperti jarum begini, dan itu akan lari naik terus, naik, nanti akhirnya itu sampai di pusat. Jadi biasa kalau orang dia cari itu denyutan, selalu lari naik itu, kadang mengikuti napas, kadang tidak. Nah, ketika dingin kaki sampai ke lutut, melewati lutut, pasti perut akan mengeras. Itu tidak lembut, pasti mengeras perut, kayak keras itu, kayak orang istilahnya orang Bugis pegang, dia kayak menahan perutnya sehingga itu keras. Kalau kita tekan itu agak keras. Nah, letakkanlah tangan di atas pusarnya, masukkan jari tengah atau jari telunjuk pas di lubang pusar. Ketika denyutan itu sudah naik, dan tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau lambat naiknya dan merasa tersiksa, bacakan surah Yasin. Jadi letakkan tangan itu bisa jari telunjuk, bisa jari tengah, karena nanti di situ di pusar kuncinya. Karena dia akan pasti lari ke pusar. Nanti kalau di denyutan ada di pusar, kemudian dia lari naik, dia dorong tangan sedikit naik, baru lari turun 2 kali, itu kemudian perutnya lari turun, kempes, itu tanda orang mati. Tapi kapan sampai di pusar tidak bergerak, perutnya juga tidak bergerak, itu tanda orang mati suri. Di situ tipis sekali bedanya. Jangan digerakkan dulu, orang itu belum mati. Jadi kalau mau tahu, kadang orang deteksi itu cuma denyut, padahal di situ yang kunci. Jadi kemudian itu kan 3 tahap, dari ujung kaki ke lutut, dari lutut sampai ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Makanya ulama mengatakan itu 3 tahap pencabutan. Itu 3 tahap proses pencabutan. Makanya biasa kalau ada orang pergi lihat orang sakit, dibilang, oh masih ada 2. Kadang kalau orang nggak tahu, 3 kepik nyawanya orang, kenapa atas 1 nyawa? Itu karena nggak tahu, karena dia periksa itu. Pegang kakinya, sudah lihat kakinya setelah pak kaki sudah jatuh lurus begini, tidak bisa berdiri lagi. Dia jatuh, kemudian dingin dari pusar itu, makanya di situ kita bacakan Yasin. Surah Yasin itu ketika dibacakan sama orang sakit, orang sakarat, jangan disalamun qaulan mir rahim itu diulang, tapi singgah pada setiap kalimat mubin. Jadi sampai kalimat mubin itu 7 kali dalam surah Yasin, sehingga kemudian di situ kita doakan, minta, ya Allah, dengan syafaat surah Yasin, jika ini penyakit adalah penyakit terakhirnya fulan bin fulan, maka mudahkan dia menghadapi kematiannya. Ketika ini bukan penyakit terakhir, maka sembuhkan dengan asbab syafaat surah Yasin. Setiap kalimat mubin itu 7 kali itu Pak, makanya diulang itu ayat 2 kali. Fi dhalalin mubin. Sehingga doakan. Itu 7 kali dalam surah Yasin itu. Cari itu 7 kali terulang, dan itu semua mubin ujungnya. Itu sebenarnya ayat Pak, ayat mubin itu kalau ada orang minggat dari rumah, itu yang dibaca. Kembali itu, kalau ada istri minggat, tidak usah cari, baca saja itu. Setiap sampai pada mubin, tutup mata, buka mata batin, lihat itu, kemudian doa, kemudian tarik. Kalimat mubin itu tahan nafas, kemudian tarik, minta kembali ke rumah. Tidak bisa tidur itu di sana kalau tidak kembali. Ilmunya orang dulu. Kalau istri minggat, suami minggat, bacakan juga itu. Ada anak perempuan kita marah tinggalkan rumah, baca aja itu Pak, insya Allah kembali itu. Itu caranya menarik kembali. Biasakan ada suami cokdok, ada memang juga itu pak cokdok Pak. Iya.
Ada banyak orang itu pacodokan sedikit-sedikit lari, baru kembali di nanti. Itu makanya saya kasih tahu, kalau ada orang berumah tangga itu codok, biarkan pergi. Kalau mau pergi bilang jangan kau ambil bajumu, pulang aku saja dulu. Nanti berhenti codok itu kembali lagi itu. Ada orang begitu. Nah makanya itu dibacakan. Bahkan ada ulama mengatakan jangankan manusia, hewan saja yang hilang itu bisa dipakai itu. Jadi itu kalimat mubin itu. Kemudian ketika orang wafat, sebenarnya kalau orang sakit itu 4 dianjurkan. Yang pertama, ganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus. Jangan yang kalau orang sakit agak lama, ganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus. Jangan itu yang dipakai. Yang kedua, wudukan dia, diwudukan. Kenapa? Orang yang meninggal dalam keadaan ada wudu itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Makanya orang yang sakarat itu hendaknya diwudukan. Bahkan Nabi ketika sakit keras itu minta untuk disiram air, timba. Karena badannya itu panas. Kemudian yang ketiga, orang yang sakarat itu kan dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Bisa juga dengan kalimat Allah. Tapi tidak usah selalu diulang. Baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Tidak usah. Kalau dia sudah baca 1 kali, diam, tenangkan. Nanti kalau sudah bicara lagi, tuntun kembali. Karena man akhiru kalami la ilaha illallah, di riwayat yang lain man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi tuntun, jangan paksakan. Kadang kita yang sehat menuntut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang sudah mau mati, mestinya dengan pelan bisikkan dia. Makanya disebut talqin. Tuntun dia, ikuti la ilaha illallah. Suruh ikut itu. Tapi ada profesor meneliti, Pak, kurang lebih 2000 orang meninggal, hanya 4 yang bisa baca la ilaha illallah. Tidak mudah itu. Ada kan bilang, boy, gampang itu, Ustaz. Ada hadisnya man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Nanti mau mati baru baca. Jangan begitu. Kalau begitu nanti mau mati. Makanya ulama kita bilang, kau sehat saja tidak bisa baca, apalagi kalau sudah sakit. Tidak bisa. Itu kan begitu. Jadi kita mestinya melazimkan la ilaha illallah. Makanya kalau mau tidur itu yang paling bagus dibaca. Pada saat mau tidur dan pada saat bangun langsung baca itu. Nanti akan terlatih kita pada saat menjelang kematian. Kalimat itu akan datang sendiri. Makanya mana yang paling disukai orang, Pak, itu yang akan dia sebut ketika dalam keadaan susah. Kalau dia cinta kepada neneknya, neneknya selalu rawat. Kalau dia jatuh itu langsung bilang, nenek. Makanya begitu. Kalau pokoknya mana saja. Sampai kalau ada orang itu, Pak, dikasih kaget, apa Sarina sabuk itu tuh, sabuk. Itu. Makanya mana yang terbiasa lisan kita ucapkan, lisan itu akan membantu sendiri. Dia akan bicara kalimat itu yang akan bicara dengan sendirinya. Kemudian yang keempat dianjurkan ketika orang sakarat, itu kosongkan bagian kanan, isi bagian kiri. Jadi kalau Bapak mau duduk, jangan isi bagian kanan, kosongkan di situ. Bisa dengan jarak 1/2 meter, supaya orang itu agak mudah untuk menuju kematiannya. Cuma ada orang bikin takut-takut, Pak. Nabi bilang, jangan kau duduk di situ sebelah kanan, karena di situ nanti malakul maut datang, nanti salah cabut. Tidak mungkin salah cabut, cuma bikin takut saja itu. Ya. Jadi kita makanya mentalkinkan itu di sebelah kirinya. Makanya nanti kenanya kalau kita talkinkan. Tapi ada di sini beberapa ilmu yang saya dapat dalam tasawuf. Saya cari dalam fikih tidak temukan. Di kitab-kitab fikih itu saya tidak dapat. Di beberapa hadis saya cari itu tidak dapat. Tapi ini dipakai para ulama sufi. Ini penting juga. Pertama, ketika ada orang sakarat, tanya dia. Caranya ditanya, bukan dikasih tahu bilang, mau mati kan? Tidak. Caranya, baca
ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, kemudian sebut namanya, kemudian kasih tahu ya Ruh, baru tiup ubun-ubunnya. Kalau dia bergerak, apakah dia buka matanya atau menggerakkan kepala, orang itu masih bisa dibantu. Kalau mau melakukan perjalanan, kasih jalan. Insya Allah tidak mati itu di jalan. Itulah katanya orang tanya ruhnya dulu, kalau mau digerakkan. Itu kalau orang koma, Pak, pasti ada badannya itu bergerak. Kalau dibacakan gitu, bergerak itu. Kayak denyutan bergerak begini, itu bisa ditahu. Kalau itu, makanya ada orang mengatakan tanya ruhnya dulu. Karena orang mengatakan, bagaimana cara tanya ruhnya? Ya itu yang dibaca. Nah, kemudian sebaiknya juga orang yang sakarat itu dikasih air minum. Disendok, kemudian dikasih minum. Paling bagus itu air Sam-Sam. Kenapa? Karena itu pasti kehausan. Makanya bibirnya itu cepat sekali pecah ketika orang sakarat. Maka di situ haus betul itu. Maka kasihlah air minum. Ada riwayat yang mengatakan di situ setan akan datang, jin menyerupai orang tuanya orang itu dan menawarkan minuman dengan syarat dia harus tinggalkan syahadat. Disinilah sangat berat ketika orang sakarat. Makanya diminta untuk dituntun, kecuali orang yang dijaga memang. Di sini ada ilmu tasawuf nanti mengatakan jangan pergi kalau bukan dia yang datang menjemput. Saya tidak bahas itu. Ya, saya tidak bahas kalau itu. Kemudian ketika orang meninggal, apa yang dianjurkan? Yang pertama, tutup matanya dengan membaca Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah. Itu ditutup. Kalau tidak mau tertutup, kalau sudah membaca itu, baca Allahumma ghafir, baru sebut namanya. Kemudian tekan sedikit, baru baca salawat, baru lepas. Insya Allah tertutup itu. Sedekatkan tangannya. Itu seperti orang mau sholat. Tidak usah diikat, Pak. Seperti orang mau sholat. Kalau tidak mau bersedekah, asankan di telinga kanannya. Karena ada orang itu tidak bisa bersedekah tangannya. Kita sudah tarik begini, jatuh kembali. Tarik saja, tekan sedikit, tahan, kemudian asankan di telinga kanan. Kalau sudah selesai asan, lepaskan. Itu tidak akan jatuh. Tidak usah diikat. Itu tanda siksaan Allah di dunia bagi orang yang tidak meninggalkan pekerjaan dunia ketika azan dikumandangkan. Itu tidak bisa bersedekah tangannya kalau mati. Itu bahayanya, Pak. Makanya ada ulama itu mengharamkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan. Nah sekarang Pak, banyak penjual azan orang. Makanya di Mekah itu langsung lompat itu kalau azan. Ya kita, sudah. Yang parah, Pak, yang orang di luar itu masih mending, Pak. Yang parah, tukang masjid. Orang sudah azan, dia masih kerja di atas. Ini sudah di masjid. Biasa itu saya geleng-geleng kepala, tapi masih ada yang lebih parah, Pak. Pembawa jenazah. Nanti jenazah masuk ke masjid, baru keluar cerita. Nanti selesai sholat, baru masuk lagi ambil. Saya bilang ini orang kayak bukan orang Islam. Iya, dia sudah antar orang meninggal, sudah lengkap pakaiannya, sudah masuk ke masjid, sudah lihat orang mati, orang sholat dia keluar cerita, selesai orang sholat baru masuk kembali. Saya bilang ini tidak betul-betul tidak ada pahidain. Itu dosa besar sekali itu, Pak. Iya. Kalau yang di luar itu tukang-tukang itu kan masih ada alasannya, kotor badanku apa, masih banyak. Yang parah ini pengantar jenazah. Orang sholat di dalam, merokok di luar, padahal Islam. Ini, tapi tidak ada di sini, deh. Hah? Ada juga. Wah, fatal itu. Iya. Nah, itu bahayanya itu. Itu neneknya dosa itu. Neneknya dosa itu, tapi masih ada lebih besar daripada itu, Pak. Petugas SARA berkelahi di masjid. Itu. Nah, ada juga yang biasa begitu, Pak, bertengkar Korea Selatan, Korea Utara. Padahal petugas masjid ini, banyak. Saya sudah dapat beberapa. Kita bersyukur di Timika ini, Pak, luar biasa kekompakan pengurus masjid. Itu jarang kita temui seperti ini.
persaudaraannya, persatuannya itu luar biasa, kerjasamanya luar biasa. Saya bersyukur bisa menginjakkan kaki di sini, di Timika. Melihat, saya itu kalau keluar begini Pak, itu mengambil perbandingan. Oh, seperti ini pengelolaan. Nanti saya juga akan ceramahkan di beberapa tempat untuk mengajak penitia masjid. Jadi itu menjadi ilmu yang saya dapat di sini, itu saya belajar. Memperhatikan semua keadaan jemaah itu karena saya perhatikan. Pola-pola kehidupan masyarakat itu saya pelajari betul itu. Jadi kita bisa tahu begini arahnya ke sini. Saya di Papua ini beberapa tempat saya sudah datangi Pak, termasuk Yahukimo, Wamena, sudah hampir 7 tahun ke situ. Bolak-balik, kemudian Timika ini, kemudian Sorong. Jadi alhamdulillah di Papua ini luar biasa, pendatang kita ini luar biasa. Makanya gunakan betul kalau Ramadan begini untuk menuntut ilmu dan beribadah. Karena kita merantau itu sebenarnya kan dunia. Kalau kita di perantauan ini kemudian tidak belajar agama itu fatal Pak. Makanya kita manfaatkan masa dalam, kalau tidak bisa di Ramadan saja. Kita bersyukur sudah bisa. Panitia memfasilitasi betul. Apalagi sholat malam, kemudian sahur bersama lagi. Wah, ini kayak memang anak sekolah. Bila ada pesantren saja tidak dikasih begitu. Ini betul-betul panitia setting betul bagaimana caranya supaya masjid ini memang sebagai wahana sosial. Makanya kemarin saya kasih tahu, nanti masjid kita kalau sudah jadi pembangunannya di belakang, lanjutkan dengan mengadakan setiap kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang masyarakat kita. Termasuk sebenarnya klinik Islami harus kita bikin. Rumah sakit kecil di samping masjid ini penting ada sebenarnya Pak. Supaya kalau ada keluarga kita misalnya mau melahirkan, itu ditangani langsung oleh dokter muslim. Perempuan, kemudian ada jamaah sakit, pakai kartu jamaah lah. Kartu anggota. Oh ini jamaah tetap ini, kurangi diskon sedikit ini. Kalau sakit, itu bagus sebenarnya Pak. Dan orang-orang kaya di sini tidak usahlah berzakat pasti pulang ke kampung. Kalau saya Pak, ada larangan dalam fikih itu tidak boleh mengirim zakat kita ke kampung. Tidak usah. Itulah yang kita pakai membangun klinik kesehatan. Itu membantu betul masyarakat di sini. Tidak usah kirim ke kampung Pak. Nanti kalau ditanya bukan orang miskin di kampung, kita ditanya itu pasti orang miskin di sini Pak. Karena kita bertanggung jawab di lokasi sini. Itu nanti orang kaya di kampung yang bertanggung jawab di sana. Nanti kalau ada keluarga di situ miskin dan ditanya dari kamu dan kenapa kau tidak bantu? Itu orang kaya di situ mempopek kepalanya di situ. Saya sudah bantu orang miskin di dekat saya. Makanya itu kan tetangga itu kan 40 rumah. Kalau di kampung kan bukan tetangga. Begitu. Makanya orang-orang kaya yang sampai ratusan juta zakatnya dirikan di klinik di sini itu membantu betul Pak. Ada orang panggil dokter anak-anak yatim, kemudian sekolahkan di kedokteran, nanti kembali di sini jadi dokternya. Itu penting, cari anak yatim, pekerjakan, buka supermarket untuk Islam, itu bisa berkembang betul Pak. Ini penting, karena kalau kita tidak tata Islam seperti itu, susah. Karena di kampung saya itu Pak, di masjid itu kadang ada satu masjid itu 400 juta saldonya. Penitianya bangga, saya bilang di PT, kepalamu nanti itu kalau kau simpan saja, tidak kau gunakan. Masjid kita itu ternyata luar biasa Pak. Ada yang siap mentalangi dananya. Dulu itu tidak sembarang merasa seperti itu. Tidak sembarang. Betul-betul masjid ini dihidupkan. Itu makanya kita berdoa. Mudah-mudahan bisa selesai cepat supaya kita bisa tempati. Karena teknik masjid juga itu Pak butuh kekuatan ekstra untuk mengelolanya. Karena kenapa? Banyak juga itu yang biasa protes-protes. Iya banyak ngomongnya padahal sumbangannya cuma 5.000, itu pun hari Jumat baru datang. Iya itu yang biasa protes-protes itu. Protes kipas sumber ini padahal tidak ada sumbangannya. Paling besar suaranya baru bilang hati barakallahu baru masuk. Sudah salah orang langsung lompat keluar cerita terus padahal cuma 1 kali datang 1 minggu. Itu pun di belakang. Itu tapi begitu penting juga bayan begitu Pak. Itu sebanyak sumbangan juga, sumbangan kritikan itu bagus juga. Itu dikritik juga itu penting. Nah, itu makanya sama kita penceramah ada kadang memprotes itu, saya bilang oh ya insyaallah oke begitu. Kemudian ketika sudah kita sedekapkan tangannya, kalau bibirnya mulutnya terbuka,
Jangan diikat juga. Biasa juga orang diikat itu. Jangan. Jari-jari tangannya yang ditarik dengan pelan. Ditarik jari tangan begini. Kemudian kaki. Jari kaki ditarik. Kemudian lengannya ditarik sedikit. Pelan turun ke bawah. Itu akan tertutup sendiri. Jadi biasakan ada yang mengikat itu. Jangan diikat, Pak. Tarik saja lengannya. Kemudian kalau orang meninggal itu, Pak, jangan langsung ditinggalkan. Sekitar 7 menit atau 10 menit setelah meninggalnya, kita datang kembali ke jenazah. Gerakkan semua pergelangannya. Pergelangan tangan, siku kita gerakkan, tangan kita gerakkan, kaki kita gerakkan, digerakkan itu. Digerakkan, dikasih goyang begini, bisa 3 kali dengan pelan, dengan lembut. Kemudian diangkat sedikit punggungnya, di tengah punggungnya kita angkat sedikit begini, kemudian lepaskan supaya semua tulangnya itu tidak kaku. Jadi nanti dimandikan kayak orang hidup, itu bergerak tangannya begini kalau dimandikan. Kadang kita memandikan jenazah begini, karena kalau sudah mati langsung ditutup kain baru pergi cerita. Oh enggak, jenazah ketika sudah meninggal sekitar 7 menit kita harus menggerakkan semua pergelangannya itu, supaya nanti kalau diangkat itu seperti orang tidur. Itu lembut sekali, dimandikan itu bisa bergerak tangannya. Yang kebanyakan di kampung itu pada tahu, ketika orang meninggal sudah dia tutup kain, selesai. Padahal tidak, mesti datang kembali mengurus itu dengan menggerakkan semua pergelangannya itu, supaya tangannya itu lembut. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kemudian memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah, afdalnya itu yang memandikan adalah muhrim. Kalau laki-laki yang meninggal, sebaiknya laki-laki yang memandikan. Orang terdekatnya, karena orang yang meninggal itu, Pak, apa yang ketika hidup dia malu, sama ketika dia meninggal. Dan paling bagus kalau bisa, kalau suami yang meninggal, istri yang memandikan itu boleh. Dan dia boleh memandikan di bagian tengah untuk membersihkan kotorannya. Kenapa? Karena itu memang yang paling utama. Kalau istrinya, tapi sebaliknya. Kalau istri yang meninggal, tidak boleh suaminya memandikan di bagian tengah. Kenapa tidak boleh? Saya juga tidak tahu. Urusan itu. Tidak boleh. Boleh dia di bagian kepala, boleh dia di bagian kaki, boleh dia. Rasulullah itu kan punya wasiat kepada istrinya. Kalau saya yang duluan meninggal, maka engkau memandikan saya. Tapi ketika engkau yang lebih duluan meninggal, maka saya akan memandikan engkau. Cuma untuk di bagian tengah tidak bisa kalau perempuan yang meninggal. Kalau laki-laki yang meninggal, perempuannya justru lebih afdalnya. Dia yang membersihkan bagian tengah. Bagaimana cara membersihkan? Angkat punggung jenazah sekitar 40-50 derajat. Kemudian bersihkan, tekan perutnya, jangan ditekan betul. Itu dengan pelan, itu diputar, jangan kesini begini, itu diputar sedikit tangan, turun ke bawah, kemudian pegang di antara pusarnya itu, kemudian tekan sedikit, baru tekan di bawah, agak pelan, tekan itu, agak pelan, kemudian bersihkan kotorannya, masukkan tangan di tengah jari tengah ini sampai batas pertama ini, bersihkan di dalam duburnya, karena dubur itu al-ainan bikamusyai, tertutup di atas, kosong di tengah, tertutup di bawah. Bersihkan di bagian tengah ini, karena di situ ada kotoran yang tinggal. Kalau itu sudah bersih, sudah tidak ada kotoran di dalam, ambil kapas kemudian tutup, itu tidak akan lagi keluar kotoran. Kadang orang bersihkan cuma di luar, setelah nanti diangkat ada kotoran lagi keluar, itu karena dia tidak bersihkan di situ. Makanya orang Bugis bilang mengoyoh, karena itu tangan dimasukkan di situ. Ini penting, saya kasih tahu. Itu untuk orang yang dimandikan. Kemudian antara paha itu harus dibersihkan betul. Kemudian di bagian pusar, periksa kukunya, jangan potong kukunya. Imam Syafi'i mengatakan makruh mendekati haram, memotong kuku jenazah ketika mau dimandikan. Jangan dengan alasan bersih. Makanya ada lidi biasa dikasih itu untuk membersihkan kotoran yang ada di tangannya. Cuma kadang kita ambil lidi itu, gosokkan begini, baru gosokkan begini. Itu bukan begitu. Sisirnya untuk menyisir rambutnya. Sesudah itu diangkat bersih kotorannya, baru bisa diwudukan, baru dimandikan. Atau
kita memandikan dulu di sini, yang mana duluan? Dimandikan dulu baru dibersihkan, atau dibersihkan dulu kotorannya baru dimandikan? Ya? Yang mana duluan? Mandi dulu. Sudah mandi baru ditekan kotorannya, baru dibersihkan, baru diwudukan. Oh iya, itu terbalik juga Pak itu. Tidak ada orang itu nanti sudah mandi baru pergi berak. Makanya kotorannya dulu dibersihkan baru dimandikan. Walaupun itu tetap sah. Yang utama itu kasih kotorannya dulu dibersihkan. Makanya di mana-mana itu berak dulu baru pergi mandi. Jangan mandi dulu baru pergi berak. Oh, itu fatal itu. Itu istilah manusia totalnya aja itu, istilahnya kebiasaannya aja begitu. Kemudian setelah itu diwudukan, wudukan kembali. Nanti ada ulama mengatakan kalau sudah diwudukan di awal, itu biar tidak diwudukan lagi, karena orang yang dimandikan itu ketika disentuh oleh bukan muhrim, oleh perempuan, itu tidak batal wudu. Jenazah itu tidak batal wudunya, yang batal wudu itu yang menyentuhnya. Bedakan ya. Jadi kalau ada jenazah sudah dimandikan kemudian disentuh oleh perempuan, jangan katakan, oh batal lagi wudunya jenazah. Oh enggak, yang batal wudu itu yang menyentuhnya, bukan yang disentuh. Nah, setelah selesai dimandikan, sudah begitu, wudukan kalau kita mau sempurna. Kalau tidak apa-apa. Kemudian ada namanya mandi penutup. Kita pakai di sini atau tidak? Itu yang air terakhir itu. Pakai ya. Saya mau tanya dulu, di sini orang memandikan jenazah pakai sabun apa? Yang sabun mandi apa? Catangan. Batangan itu. Wah, parah itu Pak. Almarhum waktunya hidup pakai sabun itu atau tidak? Ada itu kan sabun balok ya. Orang bugis bilang sabun catangan. Tuh fatal itu. Jangan pakai itulah. Kalau ada sisanya Bapak pakai atau tidak? Hah? Dipakai kalau ada di sisa itu masih dipakai atau dibuang? Oh itu fatal. Kenapa tidak dipakai? Takut sama sabunnya. Saya mau tanya, emasnya almarhum dibuang juga atau dipakai? Hah? Wah, masa sabunnya ditakuti baru emasnya tidak? Setiap hari nak pakai emasnya. Buang juga itu Pak. Parah memang ini kan. Jangan. Itu kalau saya jangan pakai sabun batangan itu apa? Pakai sabun cair. Pakai sabun cair, yang paling bagus itu sabun Dettol yang 110 ml. Masukkan ke dalam air, dalam ember kecil, kemudian diaduk. Ketika waktunya kita sabun itu, kita tinggal siram dengan air sabun supaya lembut. Karena Rasulullah mengatakan, urusi jenazahmu sebagaimana kau mengurusi pengantin baru. Jangan bunyi kalau digosok, itu dengan pelan. Pakai sabun cair, kemudian sampo cukup sampo biasa saja dipakai. Kemudian sudah itu, kalau sudah bersih, jangan terlalu banyak. Paling bagus dipakai memandikan jenazah itu shower. Ambil dinamo, kasih jalan, baru pakai shower. Itu paling bagus, karena irit airnya. Cuma kalau kita tidak pakai itu, sebaiknya pakai air galon. Air galon itu karena sudah menutupi 3 sunnah. Yang pertama ada kepur barusnya, yang kedua bisa ganjil, yang ketiga pasti steril karena sudah disaring. Makanya sebaiknya pakai air galon, jangan pakai air biasa lah. Pakai air galon itu yang paling bagus. Kalau masih bisa pakai, tapi air biasa juga boleh dipakai. Cuma kalau kita mau bersih betul itu bagusnya pakai air galon karena sudah ada kepur barus. Untuk mandi penutup, ada kan mandi penutup itu? Dihafal dibacanya Pak? Hah? Jadi disiram saja? Wah, parah juga ini. Bacanya begini. Ambil air, timba, digayung, kemudian siram dari kaki, jangan dari kepala.
siram dari kaki, tapi dibalik, tangan dikasih begini. Kasih begini caranya, jangan ditumpahkan begini, kasih balik begini, baru apa dibaca? Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Baru miringkan ke kiri, baru ambil lagi air, Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru miringkan ke kanan, ambil lagi air, baru baca Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit condongkan ke depan supaya punggungnya bisa disiram. Ambilkan lagi air, baru baca Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ini riasat diusul apa-apa. Sudah hafal? Hah? Belum. Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Satu isinya jadi ganti, Ghufranaka wa ilaikal masir. Itu sama-sama semua, tinggal tengahnya ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Rabbana. Itu aja diganti tengahnya itu. Sudah hafal toh? Kalau tidak hafal bahaya itu Pak. Nah, ini caranya. Kemudian menggali kuburan, itu kuburan Pak. Kalau digali di sini enggak biasa di berair. Sering. Ada juga berair. Kalau berair, Pak, memang tidak bisa kering, tidak bisa di airnya selalu bertambah. Kasih lewat kuburannya turun ke bawah, galiannya ditambah ke bawah. Kemudian kita simpang lahat di samping sebelah barat. Lahatnya di atas. Kita simpang hitam memakuan. Kasih lewat kuburan ke bawah, galiannya. Karena air itu kan di bawah. Nanti jenazahnya di atas di sini. Jadi tinggal di kupasuru, didorong masuk, kemudian ditutup punggungnya belakang. Jadi kalau diinjak juga, kalau diisi tanah, jenazah tidak diinjak. Karena dia tidak diinjak, karena dia di samping. Itu yang paling bagus. Makanya di Yaman begitu, dan tanah yang berpasir. Untuk tanah yang berpasir, yang mudah bergerak, dikasih begitu. Tapi kalau tidak terlalu ini, kan bisa dikeringkan. Kemudian kasih pasir, lapisi pasir di bawahnya. Pasir supaya bisa meresap air, kemudian dipinkan bantal. Untuk di bagian kepalanya kasih lebar sedikit, dengan bagian kakinya itu sunnah. Pas kepala jenazah dikasih lebar sedikit, disimpan istilahnya. Kemudian jenazah itu boleh turun dari selatan ke utara, boleh dari utara ke selatan. Kalau jenazahnya orangnya agak berat, besar, dari utara ke selatan. Tapi kalau jenazahnya orang biasa agak ringan, diangkat dari selatan ke utara. Kenapa? Kalau dia dari utara ke selatan itu tidak berat, karena kakinya yang lebih dulu turun. Pas badannya yang berat itu tinggal lagi turun begini. Tapi kalau dari selatan ke utara kan kepalanya dulu yang masuk, makanya langsung berat. Jadi supaya tidak tersiksa orang di bawah, bisa kakinya dulu turun. Kalau orang jenazahnya besar, supaya tidak tersiksa orang di bawah. Itu sunnah dua-dua, karena Nabi pernah masukkan orang ke lahat dari situ. Karena arah dua itu, makanya disunahkan. Nanti saya buka dari mana dasarnya, kenapa ada dua versi begini. Ada dari selatan ke utara, kalau kita di sini ada dari utara ke selatan. Oh ternyata itu keadaan jenazahnya aja. Jadi bisa kakinya lebih dulu masuk, nanti jalan ke selatan. Bisa juga kepalanya dari selatan jalan ke utara. Untuk yang mapasuru itu kan di bagian kepala. Buka, kan yang dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati Rasulillah. Itu juga buka pengikatnya, kemudian tarik, bisa ditarik sampai ke leher, buka di bagian kaki, sentuhkan kakinya di tanah, ambilkan tanah, baca. Ini yang tiga tanah kan jangan melihat ke atas, itu tidak usah Pak, tutup saja mata, ambil itu, baru baca apa ini? Minha khalaqnakum, minha khalaqnakum, dari tanah kau diciptakan. Simpan di bagian pipi, di bawah pipinya. Wa fiha nu'idukum, simpan di bagian sininya. Wa minha nu'idukum taratan ukhra, baru simpan di ubun-ubunnya. Kemudian ambil tanah 2 genggam. Kalau sudah itu ambil tanah 2 genggam, itu ada di kitab Tabaqatus Sadilul Kubra, pegang. Bacakan inna ansalnahu 7 kali. Setiap sampai 1 kali itu klik itu tanah. Baca lagi, genggam. Baru baca 1 kali lagi, berklik itu sampai 7 kali. Yang di tangan kanan taburkan untuk mengenai kulitnya sedikit di bagian dalam. Kemudian yang di tangan kiri taburkan di kain kafannya. Tujuannya supaya orang itu tidak kena azab kubur.
Itu dibaca 7 kali. Kalau ini sudah masuk, lewat Pak. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Tapi ada satu yang penting saya sampaikan penutup. Kalau nanti orang pulang semua Pak, mesti ada yang tinggal satu. Jadi kalau sudah pulang semua pengantar jenazah tinggal satu. Sekitar 40 langkah ditinggalkan jenazah tempat pemakaman, baru kita ambil tanah satu genggam, baca inna ansalnahu, baru simpan, kita ambil di bagian kepalanya dulu, lurus dengan kepalanya, baca inna ansalnahu, baru kembalikan. Ambil juga di bagian pusat, baca inna ansalnahu, baru kembalikan. Kemudian ambil juga di bagian kaki, bacakan inna ansalnahu, baru kembalikan. Baru kita pulang. Orang terakhir, tujuannya supaya keluarganya itu tidak melihat bayangan jinnya itu. Istilahnya dia nak ada jurajung, dan tidak ada kuburan yang ditempati oleh jin kalau itu dianukan. Dan dia tidak akan kembali ke itu ke rumah. Biasa itu ada orang kalau sudah meninggal, ada orang meninggal, biasa kayak ada orang naik ke rumah, kayak jalan, kita buka pintu tidak ada orang, itu jin karim yang bolak-balik. Caranya supaya dia tidak kembali itu, makanya itu nasa guru tak dapat tengkak buruk itu masuk. Inna ansalnahu yang dibaca. Akhirul kalam, Allahumma bi'ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.